Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali daripada pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-sabi'atu wa sittun min suwaril Quran, suratul Mulki. Surah yang ke-67 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah yang bernama dengan Al-Muluk, atau seringkali kita sebut sebagai surah Tabarak. Ini surah Makkiyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah 30 ayat. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata ada seorang laki-laki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membangun kemah di atas kubur, sedangkan dia tidak tahu bahwasanya di bawahnya itu ada kubur, dan dia mendengarkan orang yang di dalam kubur itu membaca surah Al-Mulk dari awal sampai akhir. Maka laki-laki tadi pun datang berjumpa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujarnya, ya Rasulullah, tadi saya membangun kemah di atas perkuburan seseorang, dan saya tidak menyangka bahawa di atas kemah itu ada kubur, dan saya mendengar di dalam kubur itu ada seseorang yang membaca surah Tabarak. Setelah mendengarkan kabar yang demikian, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyal mani'ah hiyal munziyah tunzihi min azabil qabr. Ujar Nabi kita, surah Tabarak atau surah Al-Mulk itu adalah surah yang mencegah, surah yang menyelamatkan seseorang daripada siksaan kubur. Dan Nabi kita pun menyampaikan lagi, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawadittu anna tabarakallazi biyadihil mulku fi qalbi kulli insani min ummati. Ujar Nabi, sungguh aku kepengen, sungguh aku mahu, sungguh aku hendak bahawa surah Tabarak itu berada di dalam hati tiap-tiap manusia daripada umatku. Dan salah satu di antara pengertian hadis demikian adalah bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kepengen, sangat hendak andai kata umat Rasul itu semuanya hafal surah Tabarak. Nabi sangat suka, Nabi sangat cinta, Nabi sangat hendak kalau kita semua ini umat Nabi hafal dengan surah Tabarak. Surah Al-Mulk ini ada 30 ayat. Kalau kita hendak benar-benar bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mahu menghafal sehari satu ayat, sebulan hafal. Nah, kalau berat juga 2 hari satu ayat, 2 bulan hafal. Tidak bisa juga 3 hari satu ayat, 3 bulan hafal. Asal ada niat dan kemahuan kita. Apabila kita niatkan sungguh-sungguh hendak menghafal surah Tabarak ini dengan niat tujuan melaksanakan apa yang disukai, dicintai, disayangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari kita bersungguh-sungguh untuk menghafalnya seayat demi seayat sampai kita mati. Andai kata kita belum bisa hafal juga, maka sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa kita ini sebagai seorang penghafal daripada surah Tabarak. Dan mudah-mudahan kita diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ini termasuk kepada golongan orang-orang yang menghafal surah Tabarak dan terhindar daripada siksa kubur. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna man qara'aha kulla lailatin yajurruhu al-fatan, bahawa orang yang membaca surah Al-Mulk ini pada tiap-tiap malam maka tidak bisa membedaratkan akan dia oleh fitnah-fitnah kubur. Dia akan lulus ujian-ujian yang ada di dalam kubur, dan dia akan berhasil melewati berbagai macam ujian tersebut asalkan dia membaca kulla lailatin pada tiap-tiap malam. Artinya kalau pada suatu malam kita tertinggal membaca, maka boleh kita qada, kita ganti paginya atau siangnya sampailah kita ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan membaca pada tiap-tiap malam kita dengan surah Tabarak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazil al-akhirah fa inna minhu sahibuhu wa ma ba'dahu asyrah minhu wa illam yanzu minhu fa ma ba'dahu asyad. Kubur itu, ujar Nabi, merupakan awal daripada tempat-tempat akhirat. Barang siapa di dalam kubur itu bisa selamat daripada ujian-ujiannya, maka setelah itu akan mudah. Tapi kalau di dalam kubur dia belum selesai, maka yang selanjutnya nanti pasti akan lebih berat yang dihadapinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna salata min kitabillah mahya illa 30 ayah safa'at dirajulin hatta akhrajathu minan nar yawmal qiyamah wa adkhalahu al-jannah wa hiya surat Tabarak. Bahawa di dalam Al-Quranul Karim itu ada satu surah, tidaklah surah itu melainkan 30 ayat yang bisa memberikan syafaat bagi seseorang sehingga dia bisa mengeluarkan daripada api neraka pada hari kiamat dan memasukkan akan orang yang membacanya ke dalam surga, yaitu dengan surah Tabarak. Jadi demikianlah banyak hadis yang menjelaskan dan menerangkan tentang keutamaan surah ini. Oleh sebab itu pada zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu orang Ansar, baik itu orang Muhajirin, baik itu orang yang merdeka, baik itu hamba sahaya atau yang sudah merdeka, yang tua maupun muda sampai anak-anak mereka hafal dan membaca surah Tabarak itu tiap malam. Jadi mudah-mudahan dengan adanya hadis-hadis yang disampaikan tadi menjadikan motivasi bagi kita semua ini untuk bisa lebih bersungguh-sungguh dalam menghafal surah yang demikian. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai segala macam kerajaan. Al-Muluk. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kerajaan itu? Apa
apa artinya itu kerajaan? Maka sebahagian para ulama ahli tafsir menjelaskan kepada kita bahawa yu'izzu man yasha, yuzillu man yasha, wa yuhyi wa yumit, wa yughni wa yukfir, wa yukti wa yamnak. Artinya orang yang punya kerajaan itu adalah orang yang mampu menjadikan seseorang mulia, mampu juga menjadikan yang mulia menjadi hina, mampu menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, mampu membuat orang yang kaya menjadi fakir miskin, mampu memfakirkan orang yang kaya, dan dia maha memberi dan tidak pula diberi. Nah, itulah orang yang bersifat mempunyai, menguasai kerajaan tadi, baik itu kerajaan yang di langit maupun yang di bumi, seluruhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Para ulama ahli tafsir dijelaskan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan maut atas hayat. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Nah, kenapa tidak terlebih dahulu hidup daripada mati? Itu ternyata banyak sekali mengandung hikmah di dalamnya. Antara lain adalah asdul insan min turab. Asalnya manusia itu tercipta daripada tanah. Tanah itu kan benda mati, dan dengan proses yang panjang, thumma min nutfatin, kemudian menjadi setetes air nutfah, fa'alaqatin, kemudian menjadi segumpal darah, mudghatin, kemudian menjadi segumpal daging, thumma nufira fir ruh, kemudian ditiupkan padanya ruh, maka hiduplah dia. Dan lagi ayat surah al-insan zikral maut, bahawa memperbanyaklah manusia itu kepada mengingat kematian. Lianna akwan nas, karena paling kuat manusia yang membawa dia kepada beramal adalah orang yang menjadikan kematian itu di hadapan matanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min zikril maut fa innahu yumahyisu junub wa yuzahhiru fid dunya. Ujar Nabi kita, sering-seringlah engkau mengingat kematian itu. Hendak sembahyang kita suruh ingat mati. Artinya sembahyang ini anggap saja sembahyang terakhir dalam hidupku. Shalli salata muwadda'in, sembahyanglah engkau sebagaimana orang yang sedang mengucapkan selamat tinggal atas dunia. Nah, seperti apa bagusnya kita, seperti apa telitinya kita, seperti apa hati-hatinya kita kalau kita anggap sembahyang ini adalah sembahyang yang terakhir dalam hidup kita. Nah, pasti insyaAllah sembahyang kita akan punya adab, akan punya sopan santun, tata krama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang sudah diatur oleh agama kita. Seorang laki-laki daripada golongan Ansar bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akyasun nasu akramun nas ya Rasulullah? Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujarnya, siapa orang yang paling pintar dan paling mulia itu? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahawa aktsaruhum zikran lil maut. Ujar Nabi kita, orang yang paling pintar, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling banyak ingat kematian dan yang paling banyak persiapannya untuk kematian. Nah, itulah orang yang paling pintar dan paling mulia. Mereka pergi meninggalkan ini dunia dengan kemuliaan akhirat. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi mereka itulah ampunan dan pahala yang besar. Jadi perlu kita belajar bersama-sama. Tuntunan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada dalam 4 perkara ini. Yang pertama, orang yang beriman, orang yang ahli ibadah, maka dia mesti takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la ya'budullaha ta'atuhu, bahwa Allah tidak menerima taatnya, mesti takut. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quranul Karim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja innama dalam istilah ilmu nahwu artinya pembatasan. Innama hanya saja Allah itu menerima ibadah, menerima sembahyang kamu, puasa kamu, menerima zakat kamu dan ibadah lainnya. Allah menerima demikian itu dari orang-orang yang takwa. Jadi bersungguh-sungguhlah kita ini untuk menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang ditakutkan adalah yuwaffiqullah bisani waqtih, bahwa Allah tidak memberikan taufik, tidak memberikan hidayah kepada diri yang di waktu berikutnya. Contohnya, hari ini aku bisa salat, hari ini aku bisa menuntut ilmu, hari ini aku dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak melakukan segala macam dosa dan maksiat kepada Allah, tapi aku takut jangan-jangan esok aku tidak bisa melakukan kebaikan lagi. Nah, itu perlu kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ditakutkan oleh orang-orang yang beriman adalah la yaqtimullahu lahu bil husna, Allah tidak mengakhiri hidupnya dengan keadaan yang baik, dengan keadaan husnul khatimah. Dan yang terakhir ditakutkan oleh orang-orang yang beriman itu adalah nakashallah alaihi fil hisab, Allah Subhanahu wa ta'ala teliti kepada dirinya dalam menghitung hisab di dalam akhirat. Itu sebabnya kita disuruh selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal afu minkum wal hadis radallahu wa siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi